Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Aliafgan, NIM D022328, kelas Informatika A, mata kuliah Etika Profesi. Untuk soal yang pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Nah, contoh yang pertama yaitu bersikap jujur. Kejujuran adalah nilai yang penting yang harus kita terapkan dalam berbisnis, karena ketidakjujuran dapat diartikan sebagai penipuan, terlebih jika merugikan pihak tertentu. Nah, contoh yang kedua yaitu menghargai nama, dengan cara menyebutkan nama saat pertemuan bisnis. Pertama, memberikan kesan pertama yang baik. Yang ketiga yaitu mengikuti aturan perusahaan. Setiap perusahaan kan memiliki aturan, maka dari itu kita harus saling bekerja sama dalam hal baik. Namun aturan perusahaan tidak boleh dilanggar. Itu yang paling penting juga. Nah, poin yang keempat yaitu mengucapkan terima kasih kepada rekan. Ucapan terima kasih sederhana tetapi penting dalam mencapai kerjasama yang baik. Maka dari itu seringlah kita mengucapkan terima kasih kepada kawan sekitar kita. Nah, yang kelima yaitu tidak beda jauh dengan poin yang sebelumnya, yaitu saling menghargai. Di Indonesia yang menyebut ini, saling menghargai sangat dibutuhkan, karena budaya Indonesia itu dikenal dengan budaya yang ramah. Nah, untuk poin yang keenam yaitu kita harus bernegosiasi sebelum mencapai kesepakatan, karena negosiasi harus dilakukan untuk meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketujuh yaitu komitmen untuk kerjasama. Komitmen adalah kunci dalam menciptakan partner bisnis yang baik. Nah, yang delapan itu menjaga reputasi perusahaan. Etika yang baik membantu menjaga nama baik perusahaan, bukan? Maka dari itu senantiasalah kita menjaga nama baik perusahaan kita. Baiklah, untuk soal yang nomor 2, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasusnya. Dan menurut saudara, saya sendiri, yaitu sanksi apa yang harus saya berikan. Baik, dari artikel yang saya dapat yaitu pelanggaran etika melalui bisnis oleh PB Jarum. Dalam artikel itu dinyatakan penggunaan buruh anak-anak pada tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI menemukan bahwa kegiatan audisi beasiswa PB Jarum telah melanggar regulasi KPAI. KPAI berpendapat bahwa anak-anak dimanfaatkan untuk mempromosikan merek jarum yang identik dengan produk rokok. Dari sini kita simpulkan bahwa ini adalah kesalahpahaman atau kesalahan tindakan oleh PB Jarum itu sendiri. Nah, beberapa peraturan yang dilanggar oleh PB Jarum meliputi peraturan pemerintah yang tertera pada nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. PP ini juga mengatur perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil. Nah, berkaitan dengan hal itu, ada undang-undang juga yang terkait dengan hal itu, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat PPPA Yohana Yambise selaku tokoh di balik menteri tersebut telah mendukung argumentasi KPAI dan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak anak harus diproses sesuai undang-undang. Nah, meskipun PB Jarum bukan produk tembakau, namun penggunaan merek jarum adalah audisi tetap melanggar dalam proses pemasarannya melalui beasiswa. Nah, Jarum Foundation akhirnya memutuskan untuk menghentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada tahun 2020. Nah, cukup sekian untuk nomor 2. Kita lanjut lagi. Di bagian nomor 3. Bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa dua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Seperti yang telah dinyatakan oleh teman saya sebelumnya bahwa kita hanya menjelaskan salah satu perusahaan saja.
cara kerja bisnis dari Johnson & Johnson, yaitu dia telah beroperasi melalui 3 segmen utama, yaitu konsumen, farmasi, dan perangkat medis. Mereka mengembangkan dan memasarkan produk perawatan bayi, dari perawatan kulit, obat bebas kesehatan wanita, dan perawatan luka. Dan untuk segmen konsumen dan untuk segmen farmasi, mereka fokus pada pengembangan dan pemasaran obat resep tersebut. Dan dalam perangkat medis, mereka menyediakan teknologi dan produk untuk digunakan dalam berbagai prosedur medis. Sedangkan pada bagian etika bisnisnya, Johnson & Johnson memiliki pedoman perilaku bisnis yang menekankan tanggung jawab terhadap pasien, dokter, dan perawat, serta semua orang yang menggunakan produk dari jasa mereka. Karena Johnson & Johnson sendiri telah berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas tinggi, menjaga lingkungan kerja yang adil dan aman, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Pedoman ini juga mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat. Johnson & Johnson tidak hanya semata-mata hanya melakukan pemasaran, tetapi betul-betul berani bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan yang baik sambil bereksperimen dengan ide-ide baru dan telah melakukan riset yang berkelanjutan. Baiklah, sekianlah presentasi untuk tugas video etika profesi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.